Selamat pagi semuanya, apa kabarnya hari ini? Ibu harap kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jika sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang kemiringan persamaan garis lurus, maka pada hari ini kita akan mempelajari tentang titik potong dua garis. Sebelum masuk kepada materi, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai indikator dan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Untuk yang pertama, indikator pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. 2. Menjelaskan cara menggambar grafik melalui titik-titik koordinat. Untuk tujuannya, yang pertama, menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, menjelaskan cara menggambar grafik melalui titik-titik koordinat. Dan yang ketiga, menjelaskan cara menggambar grafik melalui titik potong sumbu. Sekarang kita masuk pada pengertian. Dalam aljabar, grafik koordinat dua dimensi memiliki sumbu horizontal yang disebut sumbu X dan sumbu vertikal yang disebut sumbu Y. Titik-titik di mana garis-garis yang mewakili suatu rentang nilai memotong sumbu X dan sumbu Y disebut dengan titik potong. Titik potong Y adalah titik di mana garis memotong sumbu Y dan titik potong X adalah titik di mana garis memotong sumbu X. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu menentukan titik potong dua garis. Perhatikan gambar dua buah garis lurus di samping. Antara garis K dan garis L saling berpotongan pada seubah titik, yaitu di titik A X1, Y1. Jika diberikan data persamaan garis K dan L, dapatkah kalian menentukan di mana lokasi titik potong dari kedua garis lurus tersebut? Di sini terdapat dua cara untuk menentukan koordinat titik A, yaitu sebagai berikut. 1. Menggunakan grafik. Cara ini jarang digunakan dalam menyelesaikan soal esai. Jika ingin dipakai untuk menjawab soal ujian atau soal ulangan, kecuali memang diminta dengan cara ini. Untuk menemukan titik potong, bisa menggambar kedua persamaan garis pada diagram kartesius untuk kemudian diamati secara langsung di mana lokasi titik potongnya. Yang kedua, menggunakan metode substitusi. Pada titik potong, nilai X1 dan Y1 akan memenuhi kedua persamaan. Kita bisa melakukan substitusi Y pada persamaan yang satu ke Y pada persamaan yang lain. Setelah itu nanti akan ditemukan nilai X. Nah, lebih jelasnya ayo kita masuk dalam contoh. Contoh yang pertama, koordinat titik potong garis 3x ditambah 2y sama dengan 5 dan 3x ditambah 4y sama dengan negatif 7 adalah. Penyelesaian. Menentukan titik potong dapat dicari dengan menentukan nilai x dan y melalui penyelesaian sistem persamaan dua variabel. Menentukan y dengan mengeliminasi x. 3x ditambah 2y sama dengan 5, 3x ditambah 4y sama dengan negatif 7. Nah, kedua persamaan ini dikurangkan sehingga hasilnya adalah negatif 2y sama dengan 12, y sama dengan negatif 6. Kemudian menentukan x dengan mensubstitusikan nilai y ke salah satu persamaan. 3x ditambah 2y sama dengan 5, 3x ditambah 2 dikali negatif 6 sama dengan 5. Sehingga didapatkan 3x sama dengan 17 atau x sama dengan 17 per 3. Maka koordinat titik potongnya adalah 17 per 3, negatif 6. Menguji titik potong 17 per 3, negatif 6 ke dalam persamaan 3x ditambah 2y sama dengan 5 dan 3x ditambah 4y sama dengan negatif 7. Persamaan 1, 3x ditambah 2y sama dengan 5. 3 dikali 17 per 3 ditambah 2 dikali negatif 6 sama dengan 5. Maka jadinya adalah 17 ditambah negatif 12 sama dengan 5. Atau 17 dikurang 12 sama dengan 5, 5 sama dengan 5. Maka
Titik potong ini benar pada persamaan 1. Untuk persamaan kedua, 3x ditambah 4y sama dengan negatif 7. Maka 3 dikali 17 per 3 ditambah 4 dikali negatif 6 sama dengan negatif 7. 17 ditambah negatif 24 sama dengan negatif 7. 17 dikurang 24 sama dengan negatif 7. Negatif 7 sama dengan negatif 7. Maka titik potong ini benar pada persamaan kedua. Soal yang kedua, garis A sejajar dengan garis B. Jika diketahui persamaan garis A adalah 4y ditambah 2x dikurang 7 sama dengan 0, maka gradien garis B adalah, penyelesaiannya, garis A dan B sejajar, maka gradien garis A sama dengan gradien garis B. Menentukan gradien garis A, 4y ditambah 2x dikurang 7 sama dengan 0 diubah ke bentuk y sama dengan mx ditambah c, sehingga diperoleh y sama dengan negatif 1 per 2x ditambah 7 per 4. Maka gradien garis A sama dengan gradien garis B sama dengan negatif 1 per. Untuk contoh yang ketiga yaitu, tentukan persamaan garis yang melalui titik potong dari 4y ditambah x sama dengan 8 dan 3y ditambah 2x dikurang 6 sama dengan 0, dan tegak lurus y sama dengan 4x ditambah 6. Penyelesaiannya, 4y ditambah x sama dengan 8 diubah dalam bentuk x sama dengan negatif 4y ditambah 8. Substitusikan x sama dengan negatif 4y ditambah 8 ke persamaan 3y ditambah 2x dikurang 6 sama dengan 0, sehingga diperoleh 3y ditambah 2 dikali negatif 4y ditambah 8 dikurang 6 sama dengan 0. 3y dikurang 8y ditambah 16 dikurang 6 sama dengan 0, sehingga y sama dengan negatif 10 dibagi negatif 5, y sama dengan 2. Substitusikan y sama dengan 2 ke salah satu persamaan 4y ditambah x sama dengan 8, sehingga diperoleh x sama dengan 0. Maka koordinat titik potong adalah 0,2. Menguji titik potong 0,2 ke dalam persamaan 4y ditambah x sama dengan 8 dan 3y ditambah 2x dikurang 6 sama dengan 0. Untuk persamaan yang pertama, 4y ditambah x sama dengan 8, 4 dikali 2 ditambah 0 sama dengan 8, 8 sama dengan 8. Maka titik potong ini benar pada persamaan 1. Untuk persamaan yang kedua, 3y ditambah 2x dikurang 6 sama dengan 0, maka 3 dikali 2 ditambah 2 dikali 0 dikurang 6 sama dengan 0. 6 ditambah 0 dikurang 6 sama dengan 0, dan 6 dikurang 6 sama dengan 0, 0 sama dengan 0. Maka titik potong ini benar pada persamaan yang kedua. Karena koordinat titik potong sudah diperoleh, maka x1 sama dengan 0 dan y1 sama dengan 2. Serta gradien y sama dengan 4x ditambah 6 adalah m1 sama dengan 4. Karena tegak lurus, maka m1 dikali m2 sama dengan negatif 1. 4 dikali m2 sama dengan negatif 1. 4 m2 sama dengan negatif 1. m2 sama dengan negatif 1 per 4. Kemudian y dikurang y1 sama dengan m2 dikali x dikurang x1 menjadi y dikurang 2 sama dengan negatif 1 per 4 dikali x dikurang 0. Y dikurang 2 sama dengan negatif 1 per 4x, Y sama dengan negatif 1 per 4x ditambah 2. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan negatif 1 per 4x ditambah 2. Nah, kita masuk pada kesimpulan ya. Titik-titik di mana garis-garis yang mewakili suatu rentang nilai memotong sumbu-sumbu disebut dengan titik potong. Menentukan titik potong ada dua cara, yaitu pertama menggunakan grafik dan yang kedua menggunakan metode substitusi. Nah, di sini ada 4 soal yang sudah Ibu siapkan untuk latihan di rumah. Ibu harap siswa sekalian dapat mengerjakannya dengan baik dan benar. Nah, karena sudah sampai pada soal latihan, maka sekian pembelajaran kita hari ini dan terima kasih atas perhatian siswa sekalian. Di sini Ibu memiliki kata-kata motivasi, kata-katanya seperti ini. Kesuksesan bersumber dari perbuatan. Orang yang sukses terus melakukan usaha. Orang sukses bahkan pernah melakukan kesalahan, namun mereka tidak pernah berhenti berusaha. Sekian pembelajaran dari Ibu. Selamat pagi.